Halo teman-teman, saya Dedi Fatur Rahman dari Prodi Sistem Informasi akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, pertama saya akan membacakan dulu soalnya. Ya, pada soal tugas 3 ini buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1 jika golongan A gaji 5 juta, 2 jika golongan B gaji 6.500.000, 3 jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1 jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. 2 jika di input golongan B maka akan mengambil gaji pada array 1. 3 jika di input golongan C maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dan dari array gaji sesuai golongan. 3 gaji karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Baik, kita langsung masuk ke codingannya. Oke, ini saya sudah masuk ke codingannya ya teman-teman. Pada program ini saya membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur ya. Program ini dimulai dengan mengimpor scanner. Di sini ada scanner agar pengguna dapat memasukkan data melalui keyboard. Setelah itu dibuat kelas tugas 3. Sini kelasnya. Dengan metode main sebagai titik awal eksekusi program. Lalu kemudian di sini ada array gaji pokok ABC. Bagian ini membuat array gaji pokok yang berisi 3 nilai gaji pokok untuk 3 golongan karyawan, yaitu A, B, dan C. Jadi setiap indeks mewakili satu golongan, indeks 0 untuk A, indeks 1 untuk B, dan indeks 2 untuk C. Lalu kemudian di sini ada array persentase lembur. Bagian ini membuat array persen lembur untuk menyimpan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Nilainya disusun dari 30% sampai 38%. Sehingga program bisa memilih persentase yang sesuai dengan lama lembur. Lalu kemudian di sini ada input golongan. Pada bagian ini program yang meminta pengguna memasukkan golongan karyawan, misalnya A, B, atau C. Input tersebut kemudian diubah menjadi huruf besar agar lebih mudah dibandingkan dengan kondisi if else. Lalu kemudian input jam lembur di sini. Pada bagian ini meminta pengguna mengisi jumlah jam lembur. Nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel jam lembur untuk dipakai pada perhitungan gaji lembur. Lalu kemudian tentukan gaji pokok berdasarkan golongan.
Komentar ini menjelaskan proses penentuan gaji pokok berdasarkan golongan yang dipilih. Jika golongan A, maka dipakai gaji pokok 0, golongan B memakai gaji pokok 1, dan golongan C memakai gaji pokok 2. Jika input tidak sesuai, program menampilkan pesan bahwa golongan tidak valid, lalu berhenti. Kemudian ini ada hitung gaji lembur. Pada bagian ini, program menghitung tambahan gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Jika 1 jam dipakai persentase pertama, jika 2 jam persentase kedua, dan seterusnya. Kalau jam lembur 5 atau lebih, program menggunakan persentase tertinggi, yaitu 38%. Lalu ada total gaji di sini. Bagian ini menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur menjadi total gaji. Hasil ini adalah total pendapatan karyawan sebelum ditampilkan ke layar. Lalu kemudian ada di sini ada output ya. Bagian ini adalah bagian akhir program yang menampilkan slip gaji ke layar. Output yang ditampilkan meliputi golongan karyawan, gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Setelah itu kita coba run. Di sini sudah ada ya di terminalnya. Masukkan golongan karyawan A, B, dan C. Kita coba masukkan golongan A. Lalu masukkan jumlah jam lembur. Misalkan jam lemburnya itu 3 ya. Kita coba 3. Nah, maka yang keluar akan seperti ini. Slip gaji golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.700.000, lalu total gaji 6.700.000. Kemudian kita coba yang B ya. Masukkan jumlah jam lembur, kita masukkan misal 5. Nah, muncul slip gaji golongan karyawan B dengan gaji pokok 6.500.000 dan gaji lembur 2.470.000. Lalu total gaji di sini 8.970.000. Lalu kita coba golongan karyawan C. Masukkan jumlah jam lembur, kita coba 2. Slip gaji golongan karyawan C, gaji pokok 9.500.000, gaji lembur 3.040.000, lalu total gaji yaitu 12.540.000. Oke. Saya rasa cukup sekian tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.